pagi hari ini Allah mempertemukan kita di ruangan virtual ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan seluruh yang gabung pagi hari ini mendapatkan limpahan rahmat dan curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah kita, suri tauladan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan sahabiah, serta orang-orang yang senantiasa istiqomah berada di jalan Islam, dan mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau dan berkumpul bersama beliau di surganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, berpagi-pagi dengan ilmu tentang berbenah rumah ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ayah bunda. Ada ayahnya enggak ya ini ya? Atau bunda semua ini. Masya Allah luar biasa kalau bunda berpagi-pagi bisa meluangkan waktu untuk mencari ilmu ya, karena saya yakin kalau jam segini ini pasti kegiatan ibu-ibu itu masih fokus di satu ruangan ya, di salah satu sudut rumah kita yang bernama dapur. Ya, atau mungkin yang punya balita pasti juga sedang mempersiapkan keperluan dari Ananda, dan mudah-mudahan waktu yang kita luangkan di pagi hari ini menjadi waktu yang berkah, waktu yang bermakna, menjadi usia yang berkah bagi kita, dan semoga nanti setiap apa yang kita dapatkan di acara ini menjadi bekal kita untuk semakin bermanfaat ya, menggunakan waktu-waktu kita. Baik, tak berpanjang kata, karena Bunda Konita selaku pemateri pada pagi hari ini juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya persilahkan Bunda Konita untuk memberikan pencerahannya tentang bagaimana berbenah rumah ya. Karena sebentar lagi Ramadan dan tema kali ini sangat menggelitik kita ya. Jadi dengan berbenah rumah itu, dengan rumah kita yang rapi, harapannya Ramadan kita semakin berseri. Ramadan kita semakin bermakna, semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk ibadah ya, tanpa harus meluangkan banyak waktu direpotkan dengan keadaan rumah kita yang barangkali masih perlu dibenahi. Nah, sebelum acara kita mulai, bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya waktu saya berikan kepada Bunda Konita. Disilahkan Bunda. Terima kasih Bu Helda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi yang cerah. Kalau di Palangkaraya sedang cerah ini, kita bisa berkumpul. Betul kata Bu Hilda, ini waktu-waktu yang krusial untuk para emak ya, jam 6 pagi, tapi luar biasa semangatnya. Jazakumullah khair untuk semuanya yang hari ini bisa menyempatkan hadir dalam kajian menjelang dan saat Ramadan ya, Tarawih ilmu di setiap Selasa dan Jumat jam 6 pagi. Mudah-mudahan duduknya kita di sini mendapat pahala yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala dan kebermanfaatan yang besar. Terima kasih kepada Bu Ira, Bu Helda dan teman-teman Adik Rafa se-Indonesia Raya dan teman-teman yang lain yang hadir pada hari ini. Hari ini pembahasan kita cukup menarik, meskipun mungkin saya juga masih belajar. Jadi berjalan atau berproses menuju rumah yang lebih baik gitu ya, keadaan rumah yang lebih baik. Hari ini temanya adalah rumahku rapi, Ramadanku berseri. Nah tadi Bu Eda juga sudah menyinggung masalah waktu. Nah apa hubungannya gitu ya, rumahku rapi,
Ramadanku berseri atau bermakna dari masalah waktu. Nah, itu nanti kita akan bicarakan apa hubungan dari kesemuanya itu. Ayah bunda sekalian, Ramadan kurang berapa hari lagi nih? Berapa hari lagi? Oh, ada suara kemeresek. Saya akan matikan bentar ya. Saya izin matikan kipas angin. Ya, ada suara gembrosok ini ya. Yang baru gabung bisa dimatikan audionya. Ya, ya. Ramadan 7 hari lagi ya, atau 8 hari lagi. Ya, ayah bunda sekalian, Ramadan sudah semakin dekat, gitu ya. Kita tentu ingin sekali di saat Ramadan nanti kita punya waktu yang yang lebih berkualitas, gitu ya, yang lebih banyak untuk ibadah-ibadah kita. Kalau biasanya kita sudah tilawah rutin, kita ingin menambahnya, gitu ya. Kalau biasanya kita sudah ikut kajian, kita ingin menambahnya juga di bulan Ramadan. Kalau kita sudah berzikir, berdoa setiap hari, kita ingin menambah kualitasnya dan menambah kuantitasnya juga di bulan Ramadan. Nah, tapi bagaimana dengan rumah, gitu ya? Bagaimana dengan rumah kita, gitu ya? Apakah memungkinkan dengan segala keriuhan yang ada di rumah, gitu ya, dalam tanda petik, itu kemudian kita bisa mempunyai waktu lebih banyak lagi di bulan Ramadan untuk ibadah. Nah, itu. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita ingin rumah kita rapi, ketika kita ingin rumah kita tertata, gitu ya, ada beberapa alasan yang perlu ada di benak kita. Itu dulu, gitu ya. Temukan alasannya. Temukan alasan kenapa sih rumah kita harus rapi. Gitu. Itu temukan dulu alasannya. Apakah karena aku kalau nggak rapi nggak bisa kerja, moodku nggak muncul, gitu ya. Aku uring-uringan, gitu. Allah menyukai keindahan, ya, dan suka kerapian, gitu. Atau banyak-banyak hal yang lain yang harus kita hadirkan alasan-alasan itu agar kita bersemangat untuk berbenah, gitu. Saya juga sangat bersyukur ya Allah kasih kesempatan ikut kelas berbenah sadis. Terima kasih Bu Helda yang sudah merekomendasikan untuk mengikuti kelas itu. Teman-teman mungkin nanti bisa mengikutinya juga, promosi sekali. Ya. Yang kedua adalah temukan alasan dan standarnya, gitu ya. Karena bisa jadi setiap orang itu punya standar yang berbeda-beda. Masalah kerapian, ya, masalah rapi itu seperti apa. Itu temukan alasannya dulu dan temukan standarnya dulu, gitu ya. Teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian, pernah nggak sih kita itu mencari barang hilang? Mau keluar rumah nih sudah genting, udah jam 7 kurang 5 atau jam 7 kurang 10 udah saatnya ke sekolah, nyari kunci motor muter nggak ketemu. Kayaknya di sini, gitu ya. Waktu untuk mencari itu 10 menit. Akhirnya terlambat sampai sekolah. Kemudian pernah nggak kita misalnya udah mau masak nih. Pisau mana ya pisau? Gitu ya. Mau memakai apa? Gunting. Mana gunting? Mana staples? Gitu ya. Barang-barang, mana kaos kaki? Ya, mana kaos kaki? Nah, itu. Barang-barang kecil yang seringkali hilang, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini bukan sekedar masalah barang kecil bisa dibeli lagi, nggak sesederhana itu. Tapi coba kita bayangkan, jika dalam sehari, ya, kita kehilangan kunci harus nyari 10 menit, kita kehilangan pisau harus nyari 5 menit, kita kehilangan gunting harus nyari 5 menit lagi. Kita kehilangan kaos kaki harus nyari 5 menit lagi. Coba, sudah hampir 30 menit
kita gunakan hanya untuk mencari barang yang hilang. Kalau kita pakai untuk tilawah, sudah setengah juz. Nah, alasan itulah yang kemudian kita ambil, kita perkuat. Kalau kita berbenah, gitu ya, akan semakin banyak waktu kita itu untuk beribadah. Kecerobohan kita nggak mau mencari ilmu tentang bagaimana, karena semua saya yakin ya, semua itu ada ilmunya, gitu. Allah itu menurunkan ilmu kepada manusia itu luar biasa, dan kita perlu berguru kepada banyak orang untuk mencari ilmu-ilmu yang tercecer di muka bumi ini, termasuk ilmu berbenah. Kalau kita nggak tahu ilmunya, memang kita akan merasa riwah, merasa nggak bisa, biarin aja dan seterusnya. Tapi bayangkan ya tadi ya, hanya untuk mencari benda-benda hilang saja 30 menit setiap hari itu hilang percuma. Yang seharusnya bisa untuk zikir, yang seharusnya bisa untuk tilawah, bisa untuk sholat duha, itu hilang hanya gara-gara untuk mencari barang hilang. Teman-teman sekalian, di samping waktu yang hilang, emosi jiwa pasti. Ya, keluar tanduknya nih, gitu ya. Keluar tanduknya. Mau ngerjain apa-apa udah langsung bad mood, nggak pengen, gitu. Kenapa? Karena udah capek mencari barang yang hilang tadi. Yang awalnya mau membuat misalnya buatin anak-anak buku dari kertas bekas, gara-gara nyari staples nggak ketemu, akhirnya kertas itu terongrok. Mungkin tahun depan, sampai tahun depan nggak tersentuh, misalnya seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Nah, teman-teman sekalian, kemudian nanti akan banyak gitu, alasan-alasan pembenaran. Tapi susah orang-orang di rumah tuh untuk diajak berbenah, percuma, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, yang perlu kita lakukan adalah sebelum merubah perilaku orang, maka kita nih, emak-emaknya yang harus merubah perilaku kita sendiri dulu. Kalau kitanya masih mager, malas gerak, ya anggota rumah akan kecipratan malas geraknya. Ya. Tapi kalau kita kemudian tak-tek gitu ya melakukan itu, virus itu akan menyebar juga. Gitu. Jadi lakukan dulu untuk diri kita, gitu ya. Ubah perilaku kita, ubah mindset kita, gitu ya. Maka insya Allah itu virus akan menyebar baik, virus baik ya, akan menyebar dengan baik di seluruh anggota rumah. Nah, teman-teman sekalian, ada beberapa mental block. Ada beberapa mental block yang perlu dihilangkan. Misalnya gini, anakku masih kecil, wajar rumah berantakan. Betul nggak? Ya, nanti kita jawab ya. Suami sembrono naruh handuk di tempat tidur. Banyak kejadian ya. Nggak ada asisten rumah tangga, repot, riuh sendirian. Gitu ya. Dan banyak alasan-alasan yang menjadi mental block kita. Sehingga akhirnya kita merasa ya wajar kalau rumah itu kotor. Ya wajar kalau rumah itu berantakan. Itu mental block yang harus dihilangkan. Harusnya bagaimana? Kita berpikir sebaliknya. Kita berpikir positif gitu ya. Anak-anak kecil. Tapi saatnya loh mengajarkan kepada mereka berbenah yang benar. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ya di sekolah kami itu memakai metode Montessori. Itu masya Allah, sangat relevan untuk kelas berbenah ini. Gitu ya, untuk belajar anak-anak itu bertanggung jawab. Gitu. Di kelas Montessori, setiap ada alat permainan baru, maka kita kenalkan terlebih dahulu kepada mereka, ini namanya apa, dan bagaimana cara memakainya. Bagaimana cara mengambil dari rak, bagaimana cara memakai dengan alas, gitu ya, dan bagaimana mengembalikannya lagi. Anak diajak role play terlebih dahulu tentang siklus kerja.
Nah, ternyata siklus kerja ini juga bisa kita terapkan di rumah. Gitu. Jadi setiap ada barang baru atau permainan baru anak-anak, kita ajarkan dulu, Nak, nanti nyimpannya di sini. Ayo kita sama-sama belajar menyimpannya. Gitu ya. Cara makainya gini, Nak, diambil, kita taruh di meja sini, kita mainkan. Kalau sudah, kita ajarkan langsung role play, gitu ya. Kita bereskan lagi dan kemudian kita letakkan di tempatnya yang tadi. Anak-anak itu bisa loh diajarin, gitu. Ya, termasuk bagaimana mereka habis minum, habis makan, diletakkan ke tempatnya semula itu sangat-sangat bisa kalau memang kita mau mengajarkannya sedini mungkin, gitu. Ada berantakannya ya pastilah, gitu ya, nggak bisa simsalabim, ya itulah proses, tapi bisa, jadi bisa diajarkan. Nah, kemudian teman-teman sekalian, semua ada ilmunya ya, semua ada ilmunya, termasuk kalau alasan kita adalah alasan nggak ada asisten rumah tangga, saya kira itu bukan alasan. Kenapa? Nanti kita akan belajar, gitu ya. Nah, teman-teman, yang membuat kita kemudian lama berbenah atau bahkan nggak mau berbenah, nggak mau rumah kita itu bersih, gitu ya, rapi, gitu ya. Yang pertama itu karena memang barang kita itu terlalu banyak. Saya ulangi ya, kita enggan atau malas merapikan rumah karena barang kita terlalu banyak. Sekarang ayah bunda periksa kamar, periksa lemari. Ada berapa gamis? Ada berapa kerudung? Ada berapa kemeja ayah? Berapa baju anak-anak? Saya punya pengalaman ya dulu. Membereskan lemarinya Kodia ini kok nggak beres-beres ya? Baru diberesin, mudar lagi kalau kata orang Jawa ya. Berantakan lagi. Karena saya nggak tahu ilmunya. Ya, ternyata setelah kami keluarkan semua, ya, setelah keluarkan semua bajunya Kodira itu, kemudian dipegang nih, ini masih dipakai nggak? Oh, udah nggak cukup, sisihkan. Oh, ini masih dipakai? Enggak, udah ada sobeknya banyak, sisihkan lagi. Ini dipakai nggak? Enggak, aku udah nggak suka. Ternyata setelah disisihkan seperti itu, baju itu tinggal sedikit. Dan yang memang setiap hari yang dipakai juga itu aja. Ya, jadi ketika mungkin 3/4 lemari itu dihempaskan, gitu ya, tinggal 1/4 saja, ya jauh akan lebih mudah untuk merapikan. Gitu. Ya, jadi itu yang pertama, gitu ya, barang terlalu banyak. Ayo bunda sekalian, Masya Allah ya, kalau kita teringat barang itu, semua yang kita miliki itu kelak akan ada suara-suara resek ya. Bu Konita, audionya dinyalakan dulu. Bentar. Ya. Udah ya. Ayo bunda sekalian, apapun yang kita miliki di dunia ini, semuanya pasti akan ada hisapnya kelak di yaumul akhir. Barang-barang yang kita miliki, yang kita beli karena hawa nafsu, kita beli saja, kemudian tidak pernah kita pakai, itu nanti akan menjadi pertanggungjawaban kita juga di akhirat. Kadang kita lupa ya tentang masalah itu, beli saja, kemudian numpuk dan nggak pernah dipakai. Ya. Gelap mata kalau sudah ada diskon. Nah itu memang ciri-cirinya emak-emak gitu ya.
Dan ketika teman-teman sudah merasakan amazingnya berbenah ini, maka godaan diskon itu menjadi jauh lebih bisa ditangani, gitu. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya, gitu ya? Bukan hanya pakaian ya, ayah bunda sekalian, termasuk peralatan dapur. Qadarullah, saya barusan pindah rumah, gitu ya. Dan ketika kita pindah rumah kemarin, kita punya komitmen, kita nggak bawa barang banyak. Anggota keluarga saya itu yang sekarang tinggal di Palangkaraya itu 8 orang. Kemudian kita ngobrol sama anak-anak, kita bawa piring berapa nih? Gitu. Saya bilang 12, kata anak saya terlalu banyak, 10 aja. Saya bilang, tapi nanti keponakan ada yang datang, gantian nih. Gitu ya. Akhirnya kita putuskan bawa piring 12 saja. Sendok berapa? Kita bawa sendok juga 12. Sendok kuah cuma 2. Sendok nasi cuma 2. Gitu. Apakah cukup? Ternyata cukup. Dan ketika barang itu minimalis dan ketika barang itu nggak banyak, maka kita akan bersegera mencucinya begitu kotor, nggak numpuk. Karena barang kita banyak, akhirnya kita menjadi posisi enak gitu ya, masih banyak, nanti aja. Itu yang membuat akhirnya barang itu cucian itu menumpuk. Demikian pula pakaian tadi. Kalau kita banyak pakaian kita, maka kita ada legitimasi. Masih banyak di lemari stoknya. Ntar aja nyucinya. Akhirnya menumpuk dan akhirnya kita bingung kalau sudah jadi 2 gunung besar. Gitu ya. Nah, itu teman-teman sekalian, jadi barang kita mungkin terlalu banyak dan kita harus meyakini bahwa semuanya nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan kurang 7 hari. Ada kesempatan kita untuk kemudian menjadwalkan waktu berbenah. Gitu ya. Nanti kita sampaikan lagi. Kemudian yang kedua, yang membuat kita enggan untuk berbenah atau enggan untuk merapikan rumah ini adalah malas bergerak. Ya, ini godaan luar biasa kalau kita sudah asik main HP, gitu ya, scroll begitu ya, scroll seperti itu, akhirnya banyak waktu yang terlewatkan. Akhirnya kita menganggap tidak ada waktu. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah mindset ntar kotor lagi. Nah, ini yang harus kita ubah. Ya sama, jangan makan, ntar lapar lagi, gitu ya. Jangan mandi, nanti juga keringetan lagi, gitu. Nah, mindset itu kan juga harus diubah. Jadi jangan pernah berpikir bahwa malas untuk membersihkan rumah gara-gara nanti ntar kotor lagi. Ya. Kemudian yang keempat, tidak tahu caranya. Ini dia. Makanya saya katakan tadi bahwa ini yang saya katakan bahwa semua ilmu itu ada gurunya. Semua ilmu itu ada ahlinya, ada mentornya. Dan kita perlu belajar terus tentang hal ini. Gitu. Kalau kita tahu caranya, maka semuanya akan mudah. Kenapa sih mencari kunci tadi itu seling kemana-mana, gitu ya? Mengapa mencari staples itu seling kemana-mana? Karena memang semua barang itu nggak ada rumahnya, ya kan? Kalau semua barang ada rumahnya, kemudian ada alamatnya, ya tertulis ini ini apa, itu akan enak, jalan pulangnya itu jelas, gitu ya. Karena itu memang semua perlu punya rumah. Seperti saya contohkan ini ya. Kelihatan ya. Mungkin. Ini kan semua ada rumahnya ya. Staples ini ada rumahnya. Ini staples semua. Ya. Korek ada rumahnya.
kemudian penjepit ada rumahnya, gunting kuku ada rumahnya, semua ada rumahnya, gitu. Sehingga orang tahu, yang habis mengambil itu tahu, oh tempatnya di situ, dikembalikannya di situ, gitu. Dan ini kita sampaikan kepada seluruh penghuni rumah. Tempat staples di sini ya, tempat ini di sini ya, dan seterusnya. Maka mereka akan mengembalikan ke tempatnya. Enggak tuh, udah berulang kali begitu, gitu ya. Tapi tetap aja kececeran. Ya kita dulu yang kembalikan lagi. Kalau katanya Mbak Nuri kemarin di kajian yang pertama, Mbak Nuri cerita bahwa beruntungnya jadi ibu rumah tangga ini adalah kita nggak perlu buat banyak program yang bisa kita lakukan tanpa kita perlu membuat program amal ya. Salah satunya diantaranya adalah banyak kesempatan kita ya untuk mendapatkan pahala, termasuk misalnya ada yang berceceran, kita di samping sudah mengingatkan, mereka kita minta mereka untuk mengembalikan lagi, kita juga bisa memungutnya dan mengembalikannya lagi. Gitu. Kemudian teman-teman sekalian, tidak punya perencanaan. Nah ini penting juga ya. Ketika kita tidak pernah punya perencanaan untuk membereskan rumah, memang nggak pernah akan ada acara beres-beres rumah. Gitu. Jadi berbenah rumah itu atau berberes rumah itu, membersihkan rumah perlu perencanaan. Ada sesi yang memang besar, gitu ya, membereskan banyak, gitu ya, totalitas, gitu. Ada yang memang ketika sudah rapi, sudah lumayan rapi, maka ada waktu-waktu harian. Setiap hari itu ngapain aja, jam berapa, gitu. Saya biasanya habis sholat subuh itu habis tilawah, kita ngajak anak-anak, ayo setengah jam berberes, gitu. Jadi ada yang nyapu, ada yang ngelap buku, ada yang ngepel setengah jam. Itu untuk apa? Juga menghindari anak-anak dari ngantuk atau tidur setelah subuh, gitu. Ya, bergerak. Nah, teman-teman sekalian, untuk jadwal yang besar atau berbenah yang besar itu juga perlu dijadwalkan. Nah, ini sekarang kan sudah H-8 atau H-7 Ramadan ya. Masih ada waktu sebenarnya kalau kita mau betul-betul berbenah, beberes rumah kita agar lebih rapi nanti ketika Ramadan. Apa saja yang bisa kita lakukan, dijadwalkan. Besok misalnya hari pertama kita membereskan semua pakaian kita, gitu ya, membereskan semua pakaian kita. Maka sediakan misalnya kita pilah-pilah mana yang masih kita simpan, kita pakai, kemudian mana yang akan kita sedekahkan kepada orang, kita berikan kepada orang. Jangan nunggu sobek baru diberikan pada orang ya, gitu ya. Kemudian mana yang dijual murah, bisa jadi ya dijual murah. Teman-teman juga sudah mulai melakukan, beberapa teman dijual murah, kemudian uangnya untuk wakaf buku. Keren ya, jadi dapat double pahala. Kemudian yang sudah tidak layak berarti dibuang, gitu. Nah itu kita jadwalkan besok misalnya khusus pakaian, lusa misalnya khusus peralatan dapur. Mana nih panci terlalu banyak, 10 numpuk di rumah yang dipakai cuma 1 atau 2. Yang lainnya dimanain? Oh saya sumbangin ke panti asuhan misalnya. Saya sumbangin kepada tetangga yang jualan gorengan, jauh lebih bermanfaat. Ya. Atau ini saya punya penggilingan daging 2, 1 saya jual gitu ya, baru dipakai 2 kali, gitu, masih ada dalam kotak, ya, seperti itu. Dijual murah untuk apa? Untuk diwakafkan nanti, untuk wakaf buku uangnya misalnya, seperti itu. Nah kemudian besoknya lagi berbenah apa? Buku misalnya. Wah ternyata ini ada buku yang sudah tahunan nggak saya baca, atau sudah tamat bacanya. Anak-anak biasanya begitu ya, ada buku yang udah nggak penting lagi, nggak perlu lagi, bisa diberikan kepada taman bacaan dan seterusnya. Nah ini harus kita jadwalkan
teman-teman sekalian, ayah bunda sekalian, kapan mulainya, kapan selesainya. Nah, kalau kita ingin Ramadan kita berseri, kita ingin Ramadan kita itu betul-betul fokus beribadah, maka usahakan sehari sebelum Ramadan sudah tuntas, gitu, ya, melakukan itu semuanya. Teman-teman sekalian, yang perlu kita renungkan lebih dalam lagi adalah bukankah semua barang yang kita miliki, semua waktu yang kita habiskan, semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mindset itu yang harus ada selalu di benak kita sehingga kita tidak ragu untuk melepas barang-barang yang mungkin kita cintai. Barang kenangan misalnya ya, dan seterusnya akan dengan lebih mudah kita hempaskan ketika kita tahu bahwa itu cukup dikenang, bukan untuk dimiliki. Gitu. Yang lainnya lagi, oh mohon maaf, saya cas dulu ya. Ayah Bunda, jika ada pertanyaan nanti bisa raise hand atau dituliskan di chat ya. Sambil kita mendengarkan kelanjutan dari materi dari Bunda Konita, bisa juga langsung chat pertanyaan. Ya, kasih Balda. Saya lanjutkan lagi ya. Jadi sebenarnya ayah bunda sekalian, dengan beberes seperti ini, kita itu sedang mempersiapkan kematian. Apa hubungannya? Hidup kita itu kan terbatas ya di dunia. Hidup kita sangat terbatas dan kita nggak tahu kapan batasnya. Kita mungkin pernah melihat MasterChef. MasterChef yang dikasih batasan waktu dalam mengolah sebuah makanan, mulai dari mencari bahan makanannya sampai menghiasnya. Waktunya dibatasi, cuma setengah jam atau 1 jam. Mereka akan mengerahkan semua potensi dirinya untuk semua waktunya cepet-cepetan begitu ya, agar bisa maksimal hasilnya. Nah sebetulnya sama kondisinya dengan kita saat ini. Kita dibatasi oleh waktu kehidupan. Dan kita nggak tahu batas waktunya berapa lama. Apakah ini Ramadan terakhir kita, gitu ya, seperti kajiannya Mbak Nuri kemarin. Kalau ini Ramadan terakhir kita, sangat sayang kan kalau kemudian tidak kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. 30 menit waktu terbuang percuma hanya untuk mencari barang hilang tadi. Ya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan pengelolaan rumah kita itu juga bisa membuat mood kita baik saat Ramadan dan juga membuat waktu kita juga lebih bermakna, bermanfaat, lebih banyak yang efektif, efisien seperti itu. Teman-teman sekalian, yang tidak kalah pentingnya juga adalah mengelola atau beberes dapur, gitu ya, atau sampah. Itu mungkin nanti juga akan perlu waktu tersendiri ya. Sesungguhnya kita itu manusia diciptakan Allah sebagai pemimpin di bumi ini. Tapi seringkali kita abai terhadap masalah ini. Justru orang-orang bule, gitu ya, orang-orang non-muslim itu sangat peduli sekali masalah kerusakan lingkungan. Kita dengan mudah membeli apa saja yang kemasan plastik kemudian membuangnya di sampah. Kita merasa bahwa pokoknya rumahku bersih, gitu. Semua sampah ya udah terserah tukang sampah mau diapain. Cobalah kita nengok sebentar ke tempat pembuangan sampah akhir. Di situ gunung sampah luar biasa.
Itu kalau sampai ke tempat pembuangan akhir ya. Kalau nggak sampai, yang berceceran di mana-mana. Kalau di Palangkaraya itu ayah bunda sekalian, kebiasaan masyarakat membuang sampah plastik di sungai itu bikin miris banget. Gitu. Dulu orang membuang mungkin sampah organik ya, sampah makanan, bekas kulit wortel dan sebagainya itu mungkin bisa cepat larut dimakan ikan. Tapi sekarang yang dibuang sama plastik tapi ya seperti itu. Oleh karena itu teman-teman sekalian kita juga perlu belajar mengelola dapur agar dapur kita juga bersih rapi seperti itu ya. Saya punya botol-botol seperti ini yang selalu standby di dapur, gitu ya, selalu standby di dapur. Dan anak-anak tahu kalau mereka harus beli makanan yang kemasan plastik, maka digunting-gunting kecil dan dimasukkan ke dalam eco-brick seperti namanya eco-brick. Untuk apa? Kalau sampah plastik bercampur dengan sampah makanan itu jadi baunya nggak karu-karuan, gitu. Maka sendirikan. Ini untuk apa? Kalau udah banyak ini bisa jadi kursi dan sebagainya. Saya lagi ngumpulin ini agar bisa jadi kursi. Teman saya mau bikinin kursi. Nah kemudian untuk sampah sisa konsumsi dapur bagaimana? Itu ada caranya juga. Untuk yang paling sederhana adalah sisa konsumsi dapur yang masih mentah ya, bekas kulit bawang, bekas kangkung, kulit wortel dan sebagainya, itu bisa kita kompos dan caranya sangat mudah kalau kita tahu, gitu ya, sangat mudah kalau kita tahu. Tinggal kita campur dengan tanah, kotoran kambing dan daun kering, udah jadi. Jadi dan dia nggak pernah penuh, akan menyusut terus seperti itu. Setelah siap 3 bulan atau 4 bulan matang komposnya bisa kita pakai lagi untuk nanam. Itu luar biasa. Kita akan menghemat sekian kilo sampah per hari untuk kita kirim ke tempat pembuangan sampah. Saya suka nimbang, saya sering menimbang sampah atau sisa konsumsi dapur. Sehari itu kita kalau baru kupas-kupas dan sebagainya, itu minimal setengah atau 1 kilo, gitu ya. Apalagi kalau makan buah naga, itu kulit buah naga itu bisa setengah kilo sendirian, gitu. Ya, itu mungkin ayah bunda sekalian. Saya mau izin menyampaikan share screen beberapa foto yang mungkin mudah-mudahan bisa terinspirasi ya. Belum muncul ya? Belum muncul Bu Konita.
share screen-nya. Sudah muncul, Bu? Tidak. Sudah. Nah, ini tadi, kalau ini pas anak-anak membereskan Legonya. Ya, betul yang itu ya? Ya, gambarnya anak-anak sedang membereskan mainan. Ya, nah ini Legonya kita kelompokkan, Bu, berdasarkan warna. Agar anak-anak juga kalau pakai nggak dihambur semuanya, gitu. Dan setiap tempat-tempat plastiknya ini ada tulisan nama warnanya apa dan jumlahnya berapa. Sehingga juga anak-anak akan belajar bertanggung jawab berapa setiap beberapa waktu sekali gitu ya, beberapa bulan sekali kita hitung lagi gitu. Ya. Nah, kemudian kalau yang ini nih pakaian nggak perlu banyak sebetulnya pakaian kita ya. Ternyata dengan kotak-kotak seperti ini pakaian kita udah cukup gitu. Ya, seperti ini. Nah, kemudian ini rak buku. Saya kasih labelnya dulu sempat bingung kan, gimana anak-anak bisa mengembalikan ke tempatnya, karena selalu bongkar terus gitu ya. Ternyata ketika dikasih label warna seperti ini, anak-anak bisa menempatkan pada tempatnya. Oh, yang biru komik, yang pink novel, yang merah buku pendidikan, begitu. Yang biru tua agama, yang hijau cerita anak, begitu. Sehingga anak-anak mereka akan langsung mengembalikan pada tempatnya. Nah, ini kalau ini bumbu-bumbu dapur semua ada namanya juga ya, seperti itu. Nah, ini yang tadi. Nah, ini yang saya katakan, saya suka menimbang sampah sisa konsumsi dapur. Tuh, coba kita lihat. 1,3 gram. Ini baru pagi. Gitu ya. Belum siang, belum malam. Kalau ini kita campur dengan sampah yang lainnya, pasti bau aromanya nggak bagus ya. Dan ini coba kita lihat ya, nah ini semua daun-daun kering, si sawo yang busuk itu bisa kita masukkan. Dan ini jadinya, nah ini kan udah jadi nih kompos matang yang bisa kita pakai untuk yang kita ayak, yang masih kasar kita buat jadikan kompos berikutnya. Bisa kita gunakan untuk menanam kembali. Jadi dari tanah kembali ke tanah. Nah, ini tadi yang hasilnya anak-anak. Begitu Bu Helda, mudah-mudahan teman-teman bermanfaat. Dan satu lagi yang akan saya sampaikan, sebentar ya. Ya, satu lagi yang akan saya sampaikan tentang persiapan keperluan Ramadan. Nah, ini kan sudah tinggal 7 hari lagi ya. Maka perlu kita menyiapkan beberapa perlengkapan Ramadan agar nggak riweh nyari-nyari saat kita Ramadan. Kita sediakan tempat khusus, begitu ya. Misalnya perlengkapan sholat, ya mulai sekarang udah dicuci lampu kenahnya, sajadahnya, sarungnya, kopiahnya, gitu ya, dalam kondisi yang bersih, gitu. Kemudian buku catatan, kita akan ngikutin banyak kajian di Ramadan. Maka sediakan buku catatan khusus untuk Ramadan. Kita akan senang loh, Ramadan kali ini saya mengikuti taklim, saya mengikuti kajian sekian banyak, ada buku khusus untuk Ramadan. Kemudian siapkan juga buku referensi yang akan kita baca saat Ramadan. Misalnya buku Pintar Iman Islam, gitu ya, khususnya masalah ayah bunda ajarin kami berpuasa, atau buku tentang sirah yang akan kita baca bergiliran dengan anak-anak, atau buku sains Quran yang juga akan kita baca bergiliran dengan anak-anak sebagai sarana mereka untuk belajar menyampaikan, kayak taklim kecil gitu ya sama anak-anak. Kemudian juga sediakan celengan khusus untuk infak, sediakan juga ruangan khusus untuk kita ngumpul keluarga untuk tilawah, untuk membaca dan beribadah bersama-sama gitu. Kemudian kalau perlu juga
kalau ayah bunda ada ke lapangan rezeki bisa membeli Quran sholat yang sekarang sedang tren gitu ya, yang besar. Kita bisa membaca sholat sambil membaca Quran itu di sholat sunat tentunya ya, bukan sholat wajib, dengan ayat-ayat yang lebih panjang. Itu saja Bu Helda, teman-teman sekalian, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi lebih bermakna karena banyak waktu kita yang lebih efisien, efektif untuk beribadah karena semuanya sudah kita lakukan persiapannya sebelum Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa ya. Sedikit tapi poinnya ternyata menuntut kita untuk konsisten mengerjakannya. Nah, di waktu sisa 10 menit ini, karena acara kita akan berakhir pukul 7 ya, di waktu 10 menit ini ada pertanyaan yang masuk di chat Bu Konita. Langsung saya bacakan saja. Ya, boleh. Langsung semuanya saja ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Penny Agustini. Pertanyaannya, kapan ya Bun saat mau memulai berbenah ini? Pengen banget tapi mau mengawalinya susah banget. Kemudian yang kedua dari Bunda Rita. Bunda Rita ini kenal ini saya dari Batu ini ya. Bunda Rita bertanya, Bunda bagaimana cara menjadikan beberes itu suatu kebutuhan, bukan kewajiban untuk anak-anak ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini banyak sekali. Dari Bunda Hamim EH. Yang pertama pertanyaannya, bagaimana mengkondisikan anak-anak ikut terlibat sesi benah rumah. Yang kedua, untuk rumah barang-barang itu kriterianya apa saja? Dari Bunda Hamim di Surabaya. Kemudian jika ada barang dari Bunda Nuri, jika ada barang yang tidak dipakai mau dikasihkan khawatir dianggap tidak layak. Apa dibuang ya? Kemudian terakhir dari Bunda Anindya, bagaimana mengatur waktu antara pekerjaan dengan ibadah, mengingat kami juga ada pekerjaan di luar rumah. Jazakillah. Baik, itu dulu pertanyaannya. Langsung saya borong ya. Tadi ada 5 Bunda yang bertanya. Silakan Bunda Konita. Ya, mungkin dirangkum semuanya Bu Helda ya. Betul. Kapan memulai kita untuk berbenah? Ketika kita memasang niatnya, itu mulainya. Gitu ya. Sekarang pun kalau kita mau mengatakan, saya sekarang harus mau berbenah. Iya, gitu ya. Maka rancang, saya katakan tadi ya, buat perencanaan. Kita mau ngapain, kalau nggak punya perencanaan, kita akan stres. Gitu, karena saking banyaknya nih yang mau dibenahin gitu ya, maka buat rencananya ya, tahap demi tahap. Saya dulu pernah mengerjakan per lokasi, ternyata kurang efisien. Yang efisien itu adalah per kategori gitu ya. Jadi misalnya pakaian, ya udah ayo sekarang kita ajakin anak-anak, yuk kita dulu gitu ya. Umi lagi ngapain? Umi lagi ini milah-milah pakaian nih yang itu sekaligus bisa ngajarin anak-anak ya. Mana yang masih Umi pakai, mana yang mau dikasihkan ke orang. Kalian punya nggak yang mau dikasihkan ke orang? Yuk mumpung Ramadan nih, mau Ramadan kita kasihkan kepada orang yang udah nggak muat lagi. Gitu ya. Itu sambil ngajakin anak-anak gitu ya, ngajakin anak-anak bahwa banyak loh anak-anak kecil yang memerlukan pakaian. Saya ingat banget kemarin ketika ngajakin anak-anak memilah pakaian seperti itu, Kodira itu punya baju renang pertama yang membuat dia bisa renang saat itu ya. Pertama kali dia bisa renang, dia pakai baju renang itu. Ternyata udah sempit dan ternyata masih kita simpan di lemarinya. Dia peluk dulu, dia bilang makasih ya kamu udah ngajarin aku berenang. Itu udah tak kasihin ke orang aja.
Jadi banyak ya barang-barang yang bisa kita berikan kepada orang lain. Nah, menyinggung perkataannya Bu Nuri tadi, gimana kalau khawatir disangka dikira orang nggak layak. Nah, kita yang tahu kelayakan itu kan kita ya, maksudnya gini, kita bisa mengukur. Oh, kalau kita kasihkan dispenser ini kepada orang, udah ininya kerannya itu udah lepas misalnya, pasti nggak kepake gitu ya. Tapi ini salurannya masih bisa loh gitu ya. Berarti gimana? Kita coba perbaiki dulu. Ya, kasihkan reparasi untuk ganti kerannya. Setelah dirasa cukup, bagus, kita berikan pada orang. Gitu. Seperti itu. Ya, jadi termasuk celana misalnya, termasuk baju misalnya, secara umum masih bagus misalnya, tapi ada sobek sedikit, gimana? Kita coba kalau bisa jahit sendiri, kalau enggak ya kasihkan ke penjahit, jahit dulu. Nah, bagus juga kalau kita memberikan pada orang pakaian itu di laundry dulu, dicuci dulu, di packing dulu yang bagus begitu, gitu ya. Itu akan jauh lebih bermanfaat, begitu seperti itu. Apalagi tadi ya, apalagi budaya belum. Benar, bukan menjadi kewajiban, tapi kebutuhan. Oh ya, kebutuhan ya. Bagaimana agar berbenah ini bukan kita merasa bukan sebagai kewajiban tapi kebutuhan. Kalau saya, ya memang kita bisa melihat ya ketika rumah itu bersih rapi, maka mood itu juga akan muncul. Nyaman ide-ide itu keluar ketika rumah itu bersih rapi. Gitu. Sehingga saya merasa bahwa saya memang butuh untuk membersihkan. Gitu. Malam misalnya sebelum tidur yang masih bisa sempat kita cuci piring, kita bersihkan gitu ya, ngelap meja dapur, kemudian nah ini juga kadang-kadang begini, karena kita merasa hanya masalah kewajiban gitu ya, akhirnya kita menjadi ogah gitu ya ketika kemudian kita sudah bad mood dan sebagainya. Tapi kalau kita merasa itu kebutuhan, kalau nggak aku bersihin nih nanti dampaknya panjang gitu ya. Aku jadi emosi jiwa gitu ya, kemudian nggak mood melakukan apa-apa. Tadi seperti yang tadi, banyak barang hilang yang buat waktuku habis dan sebagainya. Jadi kita gali dulu alasan-alasan kenapa kita merasa bahwa ini sebuah kebutuhan yang memang perlu kita lakukan. Seperti itu. Nah ini juga Bu Elda. Jadi kadang-kadang yang perlu kita lakukan adalah step by step mengerjakan sesuatu. Kenapa sih misalnya dapur itu selalu menjadi tempat yang kumuh gitu? Padahal dapur itu bisa menjadi tempat yang bersih gitu ya. Ketika kita membereskan atau mau memasak, harusnya memang ada tahapannya. Ketika kita mau menyiangi kangkung dan sebagainya, sediakan baskom untuk yang sudah disiangi, sama sediakan baskom untuk bekas yang tidak kita pakai. Kalau kita sudah sediakan tempatnya, kita nggak perlu banyak menyapu, nggak terlalu banyak kotor gitu. Tapi kalau semuanya berhamburan, ya pasti akan lebih melelahkan kita untuk membersihkan dapur. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ada caranya untuk lebih efektif kita melakukan itu semuanya. Termasuk yang suka riwah buat ibu-ibu adalah membersihkan kompor dan membersihkan meja dapur. Padahal itu begitu kita selesai masak, selalu kita sediakan kanebo sama air gitu ya, digosok sebentar, itu kinclong lagi. Dan kalau itu kita lakukan setiap hari, kita nggak akan ngosoknya itu sampai gitu ya, sampai akhirnya membuat kita enggan untuk membersihkan. Setiap hari, setiap kita selesai masak, malam kita bersihkan meja dapur dan ini ya, itu akan menjadi lebih baik. Iya betul, kan ibu menjadi andalan, benar. Senjatanya mak-mak.
Senjatanya kanebo ya Bunda. Iya benar. Oke, waktu kurang 4 menit lagi. Masih ada tambahan kah, Bu Konita? Ada yang mau nanya lagi? Ini, bentar. Sudah Bunda, semua pertanyaan sudah ya sudah masuk rangkuman tadi. Ada closing statement dari Bunda Konita? Iya, insya Allah. Terima kasih Bu Elda, terima kasih teman-teman semuanya. Terakhir mungkin ya, menyambut Ramadan ini mudah-mudahan dengan jiwa yang bersih, dengan rumah yang tertata rapi, mudah-mudahan Ramadan kita menjadi lebih bermakna, menjadi banyak waktu kita untuk beribadah dan mempersiapkan Ramadan 7 hari H-7 ini bisa kita mulai berniat untuk membersihkan rumah kita agar nanti ketika Ramadan kita sudah siap jiwa raga untuk berada di dalamnya. Karena setiap yang kita miliki itu ada hisapnya. Mudah-mudahan dengan berbenah H-7 ini banyak barang-barang yang tidak pernah kita pakai lagi bisa kita sedekahkan agar mengurangi hisab kita nanti di yaumul akhir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bunda Konita, luar biasa pagi hari ini ya, 1 jam kita mendapatkan ilmu tentang berbenah. Sungguh setiap apa yang kita miliki, insya Allah nanti akan dipertanggungjawabkan di yaumil akhir. Bahkan 1 cangkir ya, 1 cangkir yang ada di dapur kita ya, 1 teko, 1 piring yang ada di dapur kita, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan mulai berbenah ya, mulai hari ini setelah acara ini bagi yang tidak melakukan aktivitas keluar rumah, silakan ditengok lemarinya, ada berapa jilbabnya, ada berapa bajunya ya, ada berapa baju anak-anak yang ternyata sudah tidak terpakai, mulai kita sortir. Kemudian barang-barang dapur ya. Jadi sebelum Ramadan kita sudah beres urusan rumah kita. Semakin sedikit barang yang ada di rumah kita, semakin efektif waktu yang diperlukan untuk berbenah. Ya. Dari saya selaku moderator, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah, istighfar dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berbenah. Ya, selamat berbenah. Ayah bunda semuanya, jangan jadikan rumah kita gudang. Betul. Saatnya kita untuk mengurangi apa yang ada di rumah kita. Ini baru berbenah barang ya, belum berbenah waktu, belum berbenah keuangan, belum berbenah hati dan pikiran. Ini baru berbenah barang. Mudah-mudahan ada kesempatan lain lagi untuk bisa belajar ilmu tentang berbenah. Baik, Zoom-nya akan ditutup karena tepat pukul 7.